Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, pemberitahuan tentang kelahiran tentu merupakan suatu peristiwa yang menggembirakan bagi setiap manusia yang mendengarkannya. Ada sukacita yang besar dalam keluarga, dan bahkan tak jarang orang merayakan berita akan kelahiran itu sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Yang Kuasa. Pada hari ini, sebagaimana yang telah kita dengarkan dalam bacaan Injil Lukas tadi, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Kepada siapa pemberitahuan itu disampaikan, dan dari mana asal pemberitahuan itu? Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus itu disampaikan oleh malaikat Gabriel yang adalah utusan Allah sendiri. Malaikat Gabriel diutus untuk menyampaikan kepada seorang perawan di Nazaret, yaitu Maria. Kepada Marialah berita tentang kelahiran Yesus akan disampaikan oleh malaikat Gabriel. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, dalam percakapan tadi, ketika malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria tentang kelahiran anak Allah, yaitu Yesus Kristus,
Pertama-tama malaikat Gabriel menyampaikan salam kepada Maria. Tentu salam ini adalah salam dari Allah sendiri. Salam hai Maria, terberkatilah engkau di antara semua orang, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dan tentunya bahwa salam ini merupakan salam yang turun dari Allah sendiri, yang merupakan salam yang disampaikan oleh seluruh alam jagat raya, bahkan oleh kerajaan Allah, kerajaan surga, turut mendengarkan atau turut menyaksikan salam yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu kepada putri manusia Maria. Teman-teman yang terkasih, ketika malaikat Gabriel telah menyampaikan salam itu, lalu dia menyampaikan tujuan kedatangannya, bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi berita itu, ya walaupun bagi kita itu mungkin suatu berita yang menggembirakan, tetapi bagi Maria berita itu adalah berita yang membingungkan, sebab dia belum bersuami, sebab dia itu belum menikah. Sebab di dalam tradisi Yahudi, seorang perempuan walaupun dia sudah bertunangan tetapi belum sah tinggal bersama. Dengan demikian, di sini Maria bisa kita pahami bahwa Maria memang belum melakukan suatu hubungan khusus dengan seorang laki-laki, dalam hal ini Yusuf, sehingga hal itu disampaikannya kepada malaikat Gabriel. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Sebab aku belum bersuami. Tetapi menarik teman-teman yang terkasih, jawaban dari malaikat Gabriel bahwa anak yang akan kau lahirkan itu, atau anak yang akan kau kandung itu bukan dari manusia, ya, tetapi Roh Kuduslah yang akan menaungi engkau, dan anak yang akan kau kandungi itu adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Kepada anak Allah itulah Tuhan Allah akan mengaruniakan tahta Daud bapa leluhurnya. Artinya bahwa pemberitahuan kelahiran Yesus itu kepada Maria pada intinya bukan suatu peristiwa yang terjadi karena adanya hubungan khusus antara laki-laki dan perempuan, tetapi di sini merupakan lebih sebuah relasi inti antara rahim Maria dengan Roh Kudus sendiri atau Roh Allah. Dengan demikian pembuahan Yesus terjadi di dalam rahim Maria atas jasa, atas karya Roh Kudus bersama rahim Bunda Maria. Menarik teman-teman yang terkasih, setelah malaikat Gabriel memberikan penjelasan itu, Maria mengungkapkan fiatnya atau memberikan jawaban yang sungguh luar biasa dan menentukan keselamatan manusia. Kata-kata inilah yang membuat dunia itu akan melihat cahaya terang, akan melihat anak Allah yang akan turun ke dalam dunia. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Pernyataan yang menentukan dan sekaligus pernyataan yang mensorak, membawa sukacita yang besar bagi para malaikat dan tentunya, dan juga merupakan pintu yang tertutup sudah mulai terbuka, dan karya keselamatan Allah pun sudah mulai ketika Maria memberikan jawaban ya atas tawaran Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, Maria diangkat di dalam masa Advent itu sebagai tokoh penantian dan sekaligus menjadi model penantian kita. Ketika malaikat Gabriel menyampaikan berita itu dan Maria menjawabnya atau menanggapinya dengan mengatakan ya, sesungguhnya
Putra Allah atau Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia sudah bersemayam di dalam rahimnya. Dengan demikian, Maria yang adalah putri Yerusalem atau putri yang dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Allah Putra, berada di dalam penantiannya. Dia menantikan kelahiran putranya dari rahimnya. Dan dalam penantian Maria, dia selalu berdoa dan selalu untuk tetap menjaga diri di dalam kesetiaan, di dalam imannya, tetap melakukan tindakan-tindakan yang baik. Dengan demikian penantiannya sungguh bermakna atau lahir dari sebuah kesadaran iman bahwa yang dia nantikan itu adalah Putra Allah sendiri, yang akan menyelamatkan manusia atau yang akan membawa manusia kepada cahaya Allah sendiri. Kita pun belajar pada Maria. Hendaknya penantian kita pada masa Advent ini lebih pada penantian yang bermakna, di mana kita menanti di dalam doa, di dalam kasih, di dalam puasa, dan di dalam sikap tobat. Dengan itu semua, bahwa penantian kita mempunyai makna yang dalam untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, dan teristimewa persiapan rahim hati kita untuk kedatangan Allah Juru Selamat kita. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini meneguhkan iman kita bahwa sebentar lagi Tuhan yang dijanjikan itu akan hadir di tengah-tengah kita, akan tinggal di dalam rahim hati kita masing-masing. Marilah kita mempersiapkan hati kita agar sekiranya Tuhan yang mau datang itu bersemayam dengan tenang, bersemayam dengan penuh kedamaian di dalam rahim hati kita masing-masing. Semoga